Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para pemirsa, para siswa SMP Negeri 3 Cibadak, para Dewan Guru Keluarga Besar SMP Negeri 3 Cibadak yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam acara kegiatan duha S3 berdakwah. Mudah-mudahan senantiasa kita diberkahkan usia kita, diberkahkan ilmu kita, diberkahkan keluarga kita, diberkahkan harta kita, dan kita bisa selamat, bahagia dan sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qultu sa'altu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Al-jihadu fi sabilillah. Rawahul Bukhari Muslim. Yang artinya dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Untuk semuanya kemudian apalagi ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah, atau berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para pemirsa sekalian, yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut hadis ini adalah sholat pada waktunya. Kita tahu bahwa sholat adalah ibadah yang pertama dan yang paling utama yang akan dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah shalah. Amalan yang paling pertama akan dihisab oleh Allah, yang akan pertama kali diperhitungkan oleh Allah, itu adalah sholat. Ketika sholatnya baik, ketika dia melaksanakan sholat dengan baik, ketika dia mengikuti sholat dengan Rasulullah SAW dengan baik, maka baik pula lah seluruh amalan-amalannya nanti di yaumil qiyamah akan mengikuti. Tetapi ingat, ketika sholatnya jelek, ketika dihitung sholatnya masih berani meninggalkan, bahkan dia sengaja banyak meninggalkan sholat, maka yakin ketika sholatnya jelek, ketika sholatnya buruk, maka amalan-amalan yang lainnya pun akan terhitung buruk. Sering kita mendengar bahwa sholat itu seperti amalan, kalau di dalam sebuah angka itu sholat itu seperti angka 1 kalau di dalam uang 10.000 contohnya. Maka angka 1 itu adalah sholat, maka 0 yang 3 itu adalah amalan-amalan yang lain. Maka ketika kita melakukan amalan ibadah yang lain tanpa melakukan sholat, maka 0 yang lain tidak akan berguna. Tetapi kita banyak mengamalkan amalan-amalan yang lain, kemudian kita sholatnya juga betul dan benar sesuai dengan syariat dari Rasulullah, maka kita akan terhitung semuanya baik, akan terhitung bahwa amalan kita
adalah amalan yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Nah, maka kalau tidak ada sholat, percuma amalan yang lain pun kita laksanakan. Nah, maka Rasulullah menyatakan dalam hadis ini, sholatu ala waktiha. Yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah itu, yang pertama amalan itu adalah sholat pada waktunya. Artinya, boleh kita melaksanakan awal waktu, itu yang utama. Ketika kita darurat, kita dilaksanakan dalam pertengahan, itu juga boleh. Dan ketika kita sangat darurat, mungkin dalam perjalanan, ataupun kita ketiduran, ataupun kita kelupaan, kita melaksanakan sholat di akhir waktu pun, itu diperbolehkan. Tetapi harus ada syarat-syarat ataupun karena darurat-darurat tertentu. Itu amalan yang pertama. Nah, maka bainal kufri wal iman tarkus salat. Lihat, di antara orang yang iman dan dengan orang kafir itu, lihat sholatnya. Dia suka meninggalkan sholat apa tidak? Dia melaksanakan sholatnya baik atau tidak? Nah, maka orang muslim sebaiknya selalu melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu, dan ditambah dengan sholat-sholat yang lain. Kalau berbicara masalah sholat, kita tidak akan bisa sesingkat ini. Kita harus ngaji dari awal sampai akhir, mungkin untuk beberapa jam, mungkin berbulan-bulan kita membahas masalah sholat dari A sampai Z. Tetapi intinya, jangan pernah meninggalkan sholat. Apalagi di antara kita, di antara kalian, ada yang sudah haid, walaupun kelas 1 SMP, kelas 7 SMP sudah haid. Nah, maka sekali tidak meninggalkan sholat, yakin itu pasti akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia sudah akil balik, sudah haid. Jangan pernah meninggalkan sholat, jangan pernah merasa saya masih anak-anak dan sebagainya. Karena sudah haid, seorang perempuan wajib harus melaksanakan sholat. Nah, itu untuk pembahasan pertama mengenai sholat di dalam waktunya. Kemudian yang kedua, qultu samayu Rasulullah birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Salah satu dosa besar di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim itu adalah aqul walidain, yaitu menyakiti hati orang tua. Itu adalah dosa besar kedua setelah syirik. Maka Rasulullah menyarankan, memberikan gambaran amal yang paling dicintai oleh Allah itu, yang kedua adalah berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Yakinlah, ketika ridho orang tua sudah ada, maka ridho Allah pun akan kita dapatkan. Tetapi ingat, ketika orang tua kita tidak ridho, alias orang tua kita benci, murka kepada kita, maka kemurkaan Allah pun akan kita dapatkan. Jangan pernah berharap ridho Allah kalau orang tua tidak meridhoinya. Jangan pernah berharap jauh dari murka Allah kalau kita masih dimurkai oleh orang tua kita. Nah, maka hormati kedua orang tua kita, mulai dari berbicara yang baik, tidak mengeraskan suara di depan orang tua, mengikuti apa segala perintah orang tua, walaupun hal terkecil sampai hal terbesar, ikuti. Kecuali jangan diikuti apabila orang tua kita menyuruh kita kepada kemaksiatan kepada Allah. Ini adalah keramat yang paling hebat orang tua. Mintalah doa terbaik kepada orang tua. Du'aul walad li waladihi ka du'aun nabi li ummatihi. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Artinya, ketika kita minta doa kepada orang tua, maka orang tua kita doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka awas dari berbicara, berkata-kata, kemudian kita berbuat. Kita harus menjaga etika sopan santun terhadap orang tua. Kalau ingin sukses dunia akhirat, maka salah satunya adalah hormat dan berbakti kepada orang tua kita. Jangan pernah kita menyangkal atau membantah kepada perintah orang tua, karena inilah hal yang paling utama setelah ibadah lain. Hablum minanas yang pertama itu adalah birrul walidain. Nah, dan dosa atau durhaka kepada orang tua adalah Allah akan buktikan kutukannya
baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum di akhirat kita dikutuk, sebelum kita dimurkai oleh Allah, maka dosa atau berbuat jahat kepada orang tua, tidak berbakti kepada orang tua, itu adalah amalan yang paling dibuktikan pertama kali di dunia balasan kejelekannya, dan apalagi balasan di akhirat. Yang masih punya orang tua, yuk mari kita sama-sama sayangi, mari kita hormati, ikuti apa perintahnya selagi dia tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan. Yang sudah tidak punya orang tua, doakan setiap habis sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihinilah mereka sebagaimana mereka mengasihani aku selagi aku kecil. Terus doa seperti itu. Ketika masih ada dosa-dosa dari orang tua kita, dengan doa anak soleh seperti itu, maka Allah akan mengangkat orang tua kita. Seandainya berada di dalam ketidakbaikan di alam barzahnya, diangkat oleh doa kita. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua kita sudah meninggal, atau apalagi orang tua kita yang masih ada. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian di dalam hadis tersebut, amalan yang paling dicintai oleh Allah yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Artinya jihad fisabilillah ini ada berjuang di jalan Allah. Kalau zaman Rasul dulu, orang yang beriman berjuang di jalan Allah kebanyakan adalah berjuang mempertahankan keimanan, berjuang melawan orang yang akan memaksa kita melepas keimanan kita, kemudian berjuang berperang melawan kafir-kafir yang akan menyerang kita, membela diri, berperang di jalan Allah, mengangkat senjata. Mungkin jihad zaman Rasulullah dahulu seperti itu. Tetapi di kita, untuk kita saat ini, mungkin kita berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan porsi kita masing-masing. Contoh, seorang ayah jihad sabilillah, jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allahnya adalah dengan dia setiap hari berangkat pagi, pulang sore, bahkan malam, peras keringat banting tulang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, makan, minum dan sebagainya. Berjuang di jalan Allah sebagai seorang ayah adalah berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jihad fisabilillah, berjuang sebagai seorang istri, mungkin dia dari mulai bangun tidur membina keluarga di rumah, membina anak-anaknya, kemudian juga mereka membereskan rumah, memasak dan sebagainya, mengurus anak-anak dan sebagainya, mengurus suaminya, sehingga dia dari pagi sampai malam tidak berhenti bekerja mengurus rumah tangganya. Itu pun bagian dari jihad fisabilillah bagi seorang ibu. Bagi kita seorang anak, jihad fisabilillah, apa kewajiban kita? Kewajiban kita salah satunya berjuang di jalan Allah, yaitu dengan talabul ilmi, dengan menuntut ilmu, mencari ilmu. Mencari ilmu itu adalah bagian dari jihad fisabilillah bagi kita seorang siswa, bagi kita seorang anak, untuk memenuhi kebutuhan ruhaniyah kita, baik itu ilmu agama yang paling utama ataupun ilmu-ilmu yang lain, untuk bisa memenuhi jiwa kita, pikiran kita dengan keilmuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu bagian kecil bentuk-bentuk dari jihad-jihad di jalan Allah, dan banyak jihad yang lain. Ya, mungkin kita berangkat ke majelis taklim, itu pun jihad fisabilillah. Kita berangkat berjamaah, itu pun jihad, berjuang di jalan Allah. Nah, maka jihad zaman sekarang bentuknya bermacam-macam, sesuai dengan porsi dan masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang yang selalu berjuang di jalan Allah, sehingga kita suatu hari meninggal pun ketika kita memperjuangkan agama Allah, perjuangan di dalam seorang siswa, perjuangan sebagai seorang ayah, perjuangan sebagai seorang ibu, perjuangan sebagai kaum muslimin, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, itu saja mungkin uraian singkat pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan
taufik hidayah, rahmat, keberkahan serta keriduan kepada kita, sehingga kita menjadikan seorang hamba yang selalu mendapatkan petunjuk dari beliau. Dan kalau kita suatu hari meninggal, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diterima iman Islam, kemudian kita diterima amal ibadah kita, sukses bahagia dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.